Salam Horas. Selamat berjumpa kembali pemirsa GKPS TV yang berbahagia. Sebelum kita menerima firman Tuhan pagi ini, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Bapa sumber kasih, karuniakanlah kepada kami hikmat dan pemahaman akan firman-Mu yang dapat memberikan kehidupan kepada setiap orang yang mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sungguh untuk meruntuhkan benteng-benteng. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa kita sekarang adalah dalam masa peperangan. Berbicara mengenai peperangan yang disebut dalam renungan ini, jelas bahwa bukan mau membicarakan tentang jenis perang dunia. Ini bukanlah perang antar bangsa melawan bangsa yang harus memakai peralatan persenjataan. Tetapi hal ini adalah suatu peperangan yang sangat berbeda dan jauh lebih berbahaya dan mematikan, karena pertempuran ini bukan untuk melawan darah dan daging. Tetapi peperangan ini adalah peperangan melawan tipu muslihat iblis yang ingin menguasai jiwa manusia, dan juga perang melawan dosa dan kejahatan manusia dan keangkuhan manusia. Sebagai contoh, apa yang dialami Paulus ketika dia sungguh-sungguh melayani jemaat di Korintus. Orang-orang memberikan tuduhan kepada dia. Banyak orang yang memprovokasi warga jemaat mengenai pribadi Paulus. Mereka menfitnah dan membuat tuduhan bahwa Rasul Paulus hidup secara duniawi dan tidak konsisten, bahkan hanya berani di belakang saja. Mereka mempengaruhi jemaat agar mereka jangan menerima pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, untuk menangani masalah ini, Paulus menyadari bahwa dari dirinya sendiri dia tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah, karena kekuatan dan kepintaran manusia tidak akan mampu mengatasi, karena hal ini adalah peperangan rohani. Tetapi seperti yang dikatakan Paulus dalam renungan ini, senjata kami dalam perjuangan ini bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Hal inilah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng keegoisan manusia, meruntuhkan benteng-benteng yang ada di dalam hati manusia. Senjata itu yang kita peroleh, yang kita butuhkan adalah senjata rohani. Dan ini akan dikaruniakan Tuhan agar manusia mampu melawan tipu muslihat iblis dan dapat mematahkan segala keangkuhan yang menawan setiap pikiran manusia. Senjata itu adalah senjata yang berasal dari Allah, adalah Roh Kudus, karena dialah penolong kita.
senjata yang dikaruniakan Tuhan ini tidak dapat dibeli dengan uang atau diperoleh dengan sembarangan. Tetapi Tuhan mengaruniakan kepada kita. Oleh sebab itu, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Tuhan. Tetaplah berdoa dan membaca firman Tuhan, agar kita tetap diberikan kemampuan, bahkan dapat kita bertahan dan menang sampai akhirnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Berkatilah ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukanlah kami untuk tetap menang melawan segala kuasa-kuasa iblis yang memperdaya kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tenterani Jesus, saimar megamah, kanuk mandoding kon, puji nai bata, rapakon malaikat, ni Tuhan tain, pasangakon Kristus si parmonangin, tenterani Jesus maju matorus, sai ajam kon Jesus ase monang